Warta Jemaat Minggu 7 April 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu bisa menghubungi Majelis Jemaat Penatua Jimmy Sitomorang. Bison pagi akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 April jam setengah 6 pagi bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Penatua Kristianto. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 April jam 7 malam dengan penyelenggara Penatua Christine Sitorus yang bertempat di gereja, akan dipimpin oleh Penatua Yosafat. Liturgosnya yaitu Ibu Insriasi. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Perjamuan kudus. Diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April jam 9 pagi Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut ambil bagian dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu tanggal 14 April jam 12 siang yang bertempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Persekutuan Komisi Dewasa. Persekutuan Dewasa akan diadakan pada hari Selasa tanggal 9 April jam 7 malam yang bertempat di gereja dan akan dipimpin oleh Penatua Yosafat. Liturgosnya yaitu Ibu Rahel Mariana. Anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam persekutuan ini. Persidangan ke-73 MK GKI Klasis Bandung. Persidangan ke-73 Majelis Klasis GKI Klasis Bandung khusus percakapan gerejawi akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 20 April dengan agenda materi percakapan gerejawi atas diri Penatua Alfian Dio Julian Diki, sarjana teologi, untuk memasuki tahap pemanggilan ke dalam jemaat pendeta dengan basis pelayanan di GKI Kebonjati yang bertempat yaitu di GKI Kebonjati. Nama-nama penatua yang hadir pada persidangan ke-73 yaitu Penatua Jenny, Penatua Mastiar Sinaga, Penatua Iwan Setiawan, Penatua Kristianto, dan Penatua Yosafat. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat dan simpatisan agar persidangan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Persembahan umat dari tanggal 31 Maret sampai dengan 4 April berjumlah yaitu Rp6.065.000. Sekian warta jemaat hari ini. Pesan Pastoral Paskah 2024. Bapak Ibu, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kata mutiara, life is the name of constant struggle,
Without struggle, there is no life. Jika diterjemahkan kira-kira hidup itu adalah perjuangan yang terus-menerus. Tanpa perjuangan, kehidupan yang sesungguhnya tidak pernah ada. Hari ini kita kembali memasuki Paskah 2024. Mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan harus terus diperjuangkan. Kita tidak bisa menutup mata, saudara, dengan peperangan yang masih terjadi antara Ukraina dan Rusia, Israel dengan Hamas. Ada begitu banyak korban sia-sia di semua pihak, dan nampaknya belum ada tanda-tanda perang akan berhenti. Sekalipun tidak banyak yang bisa kita kerjakan, namun kita akan terus mendoakan. Semoga segera ada solusi dari pertikaian ini. Dalam konteks Indonesia, kita bersyukur tahapan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota legislatif sudah dilewati. Sekalipun masih ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan, kita berharap semua bisa berjalan dengan aman dan damai. Kita memahami ada pihak yang senang karena pilihannya menang, tetapi ada juga yang kecewa karena pilihannya kalah. Kami mengajak semua orang untuk berbesar hati, melihat semua proses sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Pada saat ini, kita juga diperhadapkan dengan fakta perubahan iklim yang sedang bergolak di bumi yang kita diami. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas di hampir semua belahan bumi. Beberapa ahli mengatakan kenaikan suhu panas akan terus berlanjut dan diprediksi tahun 2024 akan ada rekor suhu panas baru. Perubahan iklim ini berpengaruh pada banyak hal. Siklus musim hujan dan kemarau, mundurnya musim hujan seperti di akhir tahun 2023 yang membuat pertanian terlambat menanam. Dan dampaknya harga beras dan semua bahan makanan melambung tinggi. Situasi ini kiranya memberi penyadaran kepada kita untuk ikut berperan melakukan hal-hal yang sederhana dalam lingkup masing-masing. Membuat gerakan komunal supaya bisa berupaya ikut mengerem fenomena pemanasan global ini. Sekalipun mungkin apa yang kita kerjakan sangat kecil, namun hal yang kecil itu jika Tuhan ikut menolong akan menjadi sebuah gerakan yang besar. Ketika ekonomi global melambat, tidak sedikit anggota jemaat yang juga mengalami dampak, seperti kehilangan pekerjaan dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Kami menghimbau gereja untuk terus melahirkan inovasi-inovasi pelayanan, guna menolong anggota-anggota jemaat yang mengalami kesulitan. Kita belajar dari situasi pandemi COVID-19, yang menghadirkan pelayanan-pelayanan yang kreatif, sehingga kami berharap keadaan dan kesulitan yang kita alami saat ini juga mendorong jemaat-jemaat mengembangkan pelayanan gereja yang menjangkau dan memenangkan banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2024, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI akan mengadakan sidang MPL dan sidang raya PGI bulan November 2024 di Toraja, Sulawesi Selatan. Gereja Toraja akan menjadi tuan dan nyonya rumah. GKI sebagai bagian dan anggota PGI diharapkan juga turut ambil bagian di dalamnya. Kami mengajak seluruh anggota jemaat untuk mendoakan pelayanan PGI agar semakin berkembang. Kehadirannya terus menjadi pengikat dan pemersatu, sekaligus menjadi lokomotif pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Merujuk pada pesan Paskah PGI 2024, hidup sebagai alat kebenarannya. Biarlah setiap gereja-gereja di Indonesia dan seluruh anggotanya benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi alat pelayanannya. Akhirnya, melalui pesan singkat ini,
atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, kami mengucapkan Selamat Paskah 2024 untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI. Tuhan terus menolong, memperlengkapi, dan memberkati pelayanan kita semua. Sekaligus kiranya Tuhan memandu hidup kita agar terus menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam Minggu Paskah yang kedua. Kita menghayati Tuhan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera kepada para murid-Nya dan terlebih yang telah diberikannya kepada kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengawali ibadah kita saat ini sambil kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, 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 Damai Tuhan besertamu. Umat yang dikasihi Tuhan,
Selamat Paskah untuk semua. Tema ibadah minggu ini adalah persekutuan yang dipulihkan, yang akan mengajak kepada kita untuk memahami bahwa tidak ada persekutuan atau komunitas manusia yang sempurna. Tak jarang ada yang terluka atau melukai di dalamnya. Dapatkah persekutuan mendapatkan pemulihan? Bagaimana caranya? Mari kita berefleksi bersama dari bacaan hari ini. Kita menyanyikan dari KJ 163, Damai Sejahtera Tinggalkan Bagimu. Dosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Disediakannya dalam rumah Bapanya, bagi sahabatnya tempat tinggal selamanya. Sambil menanti Dia, kuatkanlah hati. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Marilah saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Kita menyanyikan dari KJ 467, baik yang pertama hingga yang kedua, Tuhanku bila hatiku kawanku.
Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitar, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan menyanyikan PKJ 216, baik yang pertama hingga yang kedua. Berlimpah sukacita di hatimu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan juga menghidupinya. Dan kami juga sungguh percaya siapapun yang dapat memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya akan ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk membaca dan merenungkannya dan juga menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan mereka itu bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 133 secara berbalasan. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak di atas kepala meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 dilanjut Yohanes 2 sampai ayat kedua. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 dilanjutkan Yohanes 2 sampai ayat kedua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita adalah berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga menghidupi firman Allah di dalam kehidupannya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah. Selamat Paskah ya. Jadi dalam beberapa minggu ke depan kita masih ada dalam masa Paskah ya. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja pulang kampung ya, mudik, ketemu dengan keluarga di tempat ini. Selamat datang ya. Mungkin ada juga yang belum datang ya, nanti sampaikan salam kami kepada keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema Minggu Paskah yang kedua ini adalah persekutuan yang dipulihkan. Saya kemudian muncul pertanyaan yang juga mungkin Bapak Ibu punya di dalam pikiran Bapak Ibu ketika membaca tema ini. Persekutuan yang dipulihkan. Pertanyaannya adalah apa yang dipulihkan atau dipulihkan dari apa? Ya. Apa yang perlu dipulihkan ya. Nah inilah pertanyaan yang kemudian akan menjadi pertanyaan untuk memahami apa yang terjadi di dalam kitab suci, dalam kitab Injil yang sudah kita baca tadi. Mari kita mulai dari ayat yang ke-12, ayat yang ke-19 maksudnya ya. Ayat yang ke-19 menceritakan bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Apa sih yang sedang terjadi? Apa sih yang dialami? Bagaimana sih situasi para murid pada saat itu sehingga mereka berkumpul, mereka menutup pintu dengan rapat-rapat, dengan kunci, bahkan dikatakan mereka sedang takut ya. Apa yang sedang dialami oleh para murid pada saat itu sebenarnya merupakan sebuah gejala yang pada saat ini bisa disebut sebagai trauma psikologis, begitu ya, trauma psikologis. Jadi menurut salah seorang psikolog yang bernama Wiley dan Sons ini mengatakan begini ya. Trauma psikologis merupakan keadaan yang terjadi akibat mengalami atau melihat sendiri peristiwa yang sangat mengejutkan ya, melukai dan menakutkan ya. Jadi bila seorang mengalami atau melihat sendiri pengalaman yang menakutkan ya, biasanya itu akan memicu sebuah trauma psikologis ya. Dampaknya apa? Gejalanya apa? Biasanya ia akan merasa takut ya, muncul kekhawatiran, ketakutan bahwa peristiwa itu akan terjadi kepada dirinya atau terjadi lagi gitu ya. Biasanya hal ini bisa terjadi misalnya pada korban pemerkosaan begitu ya, korban KDRT ya, korban kekerasan gitu ya. Jadi dia akan menutup diri gitu ya. Dia akan takut jika ada orang lain gitu ya, karena dia takut siapa tahu hal itu akan terjadi lagi. Biasanya dia akan menutup diri, enggak mau kemana-mana karena takut ya. Itulah yang juga sebenarnya terjadi dialami oleh para murid. Para murid juga mengalami sendiri, beberapa murid juga melihat sendiri bagaimana guru mereka itu kemudian didera. Para tentara Romawi, orang-orang Yahudi itu kemudian menangkap mereka, menangkap Yesus maksudnya, mengadili Yesus, mendera Yesus, bahkan menyalibkan dia. Jelas ini memang merupakan peristiwa yang mengejutkan, peristiwa yang menakutkan bagi para murid. Yesus disalibkan bak seorang penjahat yang berbahaya begitu ya, diperlakukan dengan sungguh tidak manusiawi. Di manakah para murid? Ya ada yang kabur melarikan diri, ya, ada yang memilih untuk menyangkal diri, ya. Tetapi ada juga beberapa murid yang kemudian tetap setia menemani Yesus sampai akhir gitu ya.
peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa pengalaman yang begitu traumatis, ya. Dampaknya sama, ya, bahwa kemudian mereka memiliki ketakutan, mereka memiliki kekhawatiran. Salah satunya ada kemungkinan bahwa mereka akan mengalami hal yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah murid-murid Yesus, ya. Jika gurunya aja kayak gitu, ya muridnya paling kayak gitu, ya. Jadi ada kekhawatiran bahwa sebagai para murid, mereka juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh guru mereka. Ya. Dengan demikian kita bisa mengerti, ya, bisa memahami mengapa para murid kabur, mengapa para murid menyangkal Yesus. Bahkan sekarang para murid kemudian menutup pintu, mengunci pintu dengan rapat-rapat, yang lain tidak bukan ya untuk menyelamatkan diri, melindungi diri sendiri dari ancaman orang-orang Yahudi yang mungkin akan memperlakukan mereka seperti guru mereka, ya. Apa kemudian persekutuan itu menjadi persekutuan yang damai? Jelas tidak, ya. Sebab kekhawatiran, ketakutan ini begitu menguasai banyak orang para murid di dalam rumah itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa di tengah persekutuan yang terluka, di tengah persekutuan yang mengalami trauma, di tengah persekutuan yang ada rasa bersalah mengapa mereka pergi, mereka meninggalkan Yesus, ada di dalam persekutuan di mana ada rasa takut dialami oleh para murid. Yang menarik adalah kemudian Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, ya. Yesus tiba-tiba datang, ya, dan bukan untuk pinjam 100, ya, tetapi Tuhan Yesus memberi salam kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, ya. Bahkan Yesus juga menunjukkan tangan, menunjukkan lambungnya kepada mereka. Loh, bagaimana Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam sebuah rumah yang dikunci, ya? Apakah caranya nembus tembok gitu ya? Apakah pakai jurus 1000 bayangan begitu ya? Tiba-tiba datang dengan jurus menghilang begitu ya? Tidak diceritakan di dalam Injil kita hari ini. Dan memang bukan itu yang menjadi penekanan mengapa Injil Yohanes memberikan kesaksian, ya. Yang ingin ditekankan oleh Injil Yohanes adalah bagaimana kehadiran Yesus ini ternyata memberikan apa yang tepat yang sedang dibutuhkan oleh para murid. Yesus tahu dengan tepat apa yang akan diberikan di tengah persekutuan yang terluka, di tengah persekutuan yang penuh dengan trauma, luka dan ketakutan ini, ya. Apa yang Yesus lakukan? Ia menunjukkan tangan dan lambungnya untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar bangkit, dan para murid juga diajak untuk percaya. Mereka dapat mengalami sendiri, ya, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, ya. Nah, ternyata lebih jauh daripada itu, ya, yang menarik adalah bahwa kita ingat tadi bahwa ketika Yesus disalib, ditangkap, para murid ada yang kabur, ada para murid yang menyangkal diri, ya. Jadi kemungkinan ada rasa bersalah yang dialami oleh para murid. Tetapi yang menarik adalah bagaimana ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghukum para murid yang dulu meninggalkan, yang dulu kabur, yang dulu menyangkalnya ketika Yesus mengalami penderitaan. Kamu dulu nyangkal kan, kamu dulu ngukum kan. Ternyata bukan itu yang dilakukan. Yang dilakukan Tuhan Yesus justru ia hadir untuk menyatakan kasih-Nya. Ia tidak menghakimi, ia tidak menyalahkan, justru ia mau hadir untuk mengampuni dan memulihkan mereka. Rasa bersalah yang membayang-bayangi, menguasai hati mereka, kini sudah dipulihkan menjadi hati yang damai, ya, hati yang bersuka cita, ya. Ternyata Tuhan Yesus yang saya tinggalkan itu, yang saya sangkal itu,
ternyata tidak menghukum, justru malah mau datang untuk memulihkan, mengampuni mereka. Bukan hanya hati, tetapi relasi mereka, relasi antara Kristus dengan para murid juga dipulihkan, ya. Yang nampaknya terputus, ya, tetapi Yesus mau untuk memulihkan, sehingga persekutuan mereka bukan lagi hanya sekadar persekutuan para murid, tetapi persekutuan bersama dengan Kristus. Bukan hanya persekutuan para murid, tetapi kini persekutuan mereka adalah persekutuan dengan Kristus, karena Kristus ada di dalam persekutuan itu, ya. Jadi yang pertama-tama Tuhan Yesus pulihkan adalah hati mereka, ya. Hati dari rasa bersalah, ya. Kemudian juga relasi personal mereka dengan Allah, ya. Dengan Kristus juga Tuhan pulihkan, sehingga persekutuan itu kembali menjadi persekutuan yang akrab, persekutuan yang harmonis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat yang lain pada ayat yang ke-21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti untuk memulihkan relasi antara Kristus dengan para murid, ya. Kini Tuhan Yesus juga ingin supaya mereka memulihkan hati dan relasi mereka dengan orang-orang yang bahkan telah menyakiti mereka, orang-orang yang justru membuat luka, trauma di dalam kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Tentu Tuhan Yesus tidak ingin supaya menjadi arogan, ya, kemudian membalas perlakuan mereka, ya. Tidak, ya, luka yang dibalas luka, ya, hanya akan menjadi lingkaran setan yang tidak pernah usai. Tuhan Yesus justru menginginkan mereka untuk mengampuni dosa orang-orang yang telah menyakiti mereka, ya. Jelas orang yang terluka itu tidak damai dalam hidupnya, ya. Dan kedamaian itu bisa terjadi ketika seseorang bisa mengampuni. Jika para murid tidak mengampuni dosa orang lain, maka dosa itu tetap ada dan bisa menjadi penghalang di dalam persekutuan mereka. Ketakutan itu kemudian membuat mereka tidak mau membuka pintu, membuka hati, membuka persekutuan bagi persekutuan yang lebih luas, ya. Tetapi jika para murid dapat mengampuninya, dosa tersebut tidak ada lagi dan tidak akan menjadi penghalang di dalam persekutuan para murid, ya. Mereka tidak lagi mungkin menyalahkan satu dengan yang lain, itu kan gara-gara kamu, gara-gara siapa, begitu, ya. Tetapi ada komitmen baru, ya, bahwa ya mari kita kerjakan bersama. Mereka tidak lagi terpenjara di dalam dendam dan luka yang menyakiti mereka. Jadi yang pertama, bahwa yang dipulihkan oleh Allah adalah hati dan relasi mereka personal kepada Allah. Yang kedua adalah yang dipulihkan menyangkut relasi dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Dan buah dari persekutuan yang dipulihkan ini kita bisa melihat dari kesaksian kisah para rasul tadi, ya. Mereka mau untuk membuka pintu-pintu rumah yang terkunci, mereka mau membuka pintu-pintu hati yang terkunci bagi banyak orang, ya. Persekutuan mereka menjadi persekutuan yang hidup dan menghidupkan satu dengan yang lain. Persekutuan yang hidup dalam kasih, kerukunan, dan sehati sejiwa. Mazmur 133 tadi menyebutnya dengan persekutuan yang rukun.
Pemazmur mengatakan, bersaksi bahwa di dalam persekutuan yang rukun, berkat Tuhan mengalir di dalamnya, seperti minyak wangi yang berharga dicurahkan ke kepala Harun dan mengalir ke janggut dan jubahnya. Itulah yang juga kemudian dihidupi oleh para murid mula-mula, begitu ya. Cirinya adalah mereka dapat berbagi satu dengan yang lain sehingga tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Mereka mau berbagi dengan satu dengan yang lain. Ya. Bayangkan jika di dalam persekutuan itu masih ada luka. Ya. Boro-boro mau bagi gitu ya. Mau datang ke persekutuannya aja mungkin udah bosen ya, udah males. Ya. Bahkan kalau mau berbicara lebih jauh lagi, ya. Persekutuan berkat yang dialami, dirasakan oleh persekutuan itu ternyata juga membawa berkat bagi persekutuan yang lebih luas, ya. Seperti embun yang ada di Gunung Hermon dan mengaliri gunung-gunung di Sion. Persekutuan orang-orang yang percaya diberkati untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, luka dan trauma psikologis yang dialami oleh para murid bisa juga berpotensi untuk dialami oleh orang-orang baik, orang-orang percaya, baik secara personal ataupun di dalam persekutuannya. Benar bahwa luka itu bisa timbul dari orang-orang di luar persekutuannya. Misalnya ada beberapa gereja yang sampai saat ini sulit untuk beribadah, bahkan diteror, bahkan mendapat perlakuan yang tidak semestinya, begitu ya. Bahkan ada juga orang-orang Kristen yang terluka karena tidak diperlakukan adil dalam pekerjaannya, di dalam kesehatan, ya, di dalam pendidikan misalnya. Mau berobat, kamu kan orang Kristen, nunggulailah, terakhiran aja. Wah, kamu pekerjaanmu baik, harusnya kamu naik tingkat, tapi karena kamu orang Kristen, enggak lah, jangan. Hal-hal itu masih bisa terjadi. Dan ketika kita pernah mengalami hal itu, justru yang ada hanyalah luka di dalam hati. Betul bahwa luka itu bisa terjadi di luar persekutuan, di luar diri kita. Tetapi yang kemudian menjadi ironis adalah bahwa luka itu juga bisa timbul dari dalam persekutuan itu sendiri. Disadari atau tidak jarang ada yang terluka dan saling melukai di dalamnya. Akibatnya ya orang akan menutup diri, menutup hati rapat-rapat, menutup pintu hatinya rapat-rapat, karena takut bahwa mungkin saya akan dilukai lagi. Udahlah, nggak perlu aktif, ya. Toh nanti saya juga akan terluka, mending nggak usah, ya. Menjadi pasif begitu ya, udahlah, nggak usah, ya. Daripada nanti terluka lagi. Itu bisa terjadi di dalam sebuah persekutuan. Tentu dengan mencari siapa yang bertanggung jawab dengan hal itu, mencari siapa yang benar, siapa yang salah, ya, tentu bukanlah solusi. Yang ada mungkin hanya menjadi penghakiman. Tuh kan, itu salahmu tuh. Tuh kan, itu salahmu tuh. Tuh kan, salahmu tuh. Ya. Jadi mencari, jadi penghakiman mana yang salah. Ya. Membalas luka dengan luka yang lain juga hanya akan menjadi lingkaran setan yang tidak pernah usai. Sikap demikian justru akan membuat persekutuan semakin jauh dari persekutuan para murid tadi, persekutuan yang rukun, persekutuan yang hidup dan menghidupi, dan persekutuan yang damai. Jika hal ini terus dibiarkan, persekutuan yang terluka, persekutuan yang penuh ketakutan terus dibiarkan, bagaimana persekutuan dapat menjadi berkat bagi sesama? Bagaimana persekutuan dapat menghadirkan damai bagi sesama jika damai itu mula-mulanya tidak dialami, tidak dirasakan di dalam persekutuan itu sendiri?
Injil Tuhan kita Yesus Kristus tadi mengingatkan kita bahwa persekutuan yang rukun, persekutuan yang damai, persekutuan yang hidup dan menghidupi hanya dapat terjadi ketika persekutuan orang Kristen adalah persekutuan yang bersatu dengan persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini menjadi dasar di dalam persekutuan orang Kristen. Dengan demikian benar seperti yang dikatakan oleh di dalam bacaan kedua tadi di 1 Yohanes 1. Mereka akan berjalan di dalam terang. Mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan terang, perbuatan-perbuatan seperti apa yang dihidupi oleh Kristus itu sendiri. Dan di dalam persekutuan bersama dengan Allah ini tentu akan memberi kesadaran bahwa persekutuan yang dipulihkan dapat terjadi ketika setiap orang di dalamnya berani untuk membuka pintu-pintu hati yang terkunci karena luka yang ada. Berani menanggalkan keegoisan diri untuk mau menguatkan, bahkan tulus mengampuni satu dengan yang lain. Dan kita bisa membayangkan benar sekali apa yang dikatakan oleh pemazmur. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara seiman hidup dalam rukun, dalam kerukunan, di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Nah, pertanyaan yang kemudian menjadi pertanyaan reflektif bagi kita saat ini adalah bagaimana dengan persekutuan kita pada saat ini? Dengan keluarga kita, dengan gereja kita, bahkan dengan masyarakat yang lebih luas. Pernahkah kita terluka atau melukai saudara kita sendiri? Jika iya, maukah kita dan persekutuan kita mengalami pemulihan dari Allah? Marilah kita merenungkannya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah bersama dengan gereja umat, marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 jam 9 WIB, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus yang diberikannya
bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang mempengaruhi hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersekutukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga, dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan dibangkitkan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Apakah saudara bersiap untuk hidup ikut dalam perjamuan kudus pada hari Minggu 14 April 2024 jam 9 mendatang? Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sabda firman Tuhan yang boleh mengingatkan, menegur, dan juga kami percaya untuk dapat mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa tidak ada persekutuan di dalam dunia ini yang sempurna. Ada kalanya dapat terjadi bahwa di dalamnya ada yang terluka dan juga melukai. Situasi yang kemudian membuat beberapa orang menutup pintu hatinya rapat-rapat. Tuhan, seperti apa yang Tuhan telah firmankan kepada kami, kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hati kami meskipun pintu hati kami terkunci, datang untuk memulihkan luka, bahkan memulihkan relasi yang barangkali telah rusak.
Ajarlah kami juga untuk dapat mengampuni dosa, mengampuni kesalahan orang lain. Dengan demikian kami percaya bahwa kami tidak lagi terjebak, terpenjara di dalam rasa benci dan marah, tetapi kami dapat hidup merdeka, bebas dari rasa benci yang ada. Tuhan Yesus, kami pada saat ini juga bersama-sama hendak menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah segala pergumulan yang dihadapi di berbagai bidang yang ada, bidang politik, ekonomi, bahkan bidang-bidang lain yang membuat bangsa ini bergumul. Marilah Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, membawa pemulihan baik melalui para pemerintah ataupun kami semua, untuk dapat membawa bangsa ini menjadi semakin lebih baik lagi. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi persekutuan gereja kami GKI Pamanukan di tengah segala pelayanannya, kesaksian dan juga persekutuan yang ada di dalamnya. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin gereja ini, sehingga ada cinta, ada kasih yang mempersatukan kami semua, sehingga kami boleh menjadi persekutuan yang rukun, yang damai, dan kami dapat menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami mengingat Saudara Nikolas Lumban Batu, Saudara Kivi, Ibu Yatmi, Ibu Christine Sitorus, Ibu Lastasi Hombing, Ibu Excel Manihuruk, Saudara J. Aprildo, Saudara Stefanus, Ibu Kristina Siagian, Ibu Sukaesi, Ibu Heni Huta Barat, Ibu Mulyani, Ibu Yuliati IA, Saudara Ivan Alfian, Ibu Nita Sintawati, Ibu Insriasi, Saudara Farel Sialagan, dan seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajarlah kami di dalam 1 tahun bertambahnya usia ini untuk menengok ke belakang sebentar, bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib boleh kami rasakan, dan tentunya kami juga diingatkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami sampai kapanpun. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan senantiasa bertumbuh, sehingga mereka dapat menjadi teladan yang baik dimanapun mereka berada. Demikian juga kami berdoa bagi rencana perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada minggu depan. Mari Tuhan, Engkau yang turut mempersiapkan hati kami semuanya. Tuhan berikan kesehatan dan keselamatan, sehingga besok kami dapat merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anggota keluarga yang saat ini sedang sakit atau menjalani proses pemulihan. Kami mengingat Bapak Wihartono, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, dan seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah segala kekhawatiran, rasa sakit yang dialami, Tuhan turut bergumul di dalamnya. Tuhan turut bekerja membawa kebaikan, baik melalui para dokter, obat-obatan, para medis, dan juga keluarga yang penuh kasih untuk menemani mereka. Kami sungguh rindu Tuhan, kami dapat berjumpa dengan mereka kembali dengan keadaan mereka yang sudah pulih atau sudah sehat. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa seluruh pergumulan pribadi, keluarga demi keluarga, di tengah relasi keluarga yang mungkin saat ini tidak baik,
Mari Tuhan sendiri yang pulihkan. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. Tuhan sendirilah juga yang menolong, menguatkan kami, sehingga apapun yang terjadi, dimanapun pekerjaan yang sudah Tuhan hadirkan, itu semua boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mengubah apa yang bisa kami ubah. Berikanlah kami ketabahan dan juga keikhlasan untuk menerima segala sesuatu yang tidak dapat kami ubah. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan mana yang dapat kami ubah dan mana yang tidak dapat kami ubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Sambil kantong persembahan diendarkan, kita akan menyanyikan pujian Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan
Terpujilah Allah yang senantiasa menganugerahkan kebaikan dalam hidup umatnya. Dalam syukur ini, kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan menguduskannya, dan memberkati yang mengelolanya, agar dapat dipakai untuk menyatakan karyamu di tengah dunia ini. Ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.